Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 18 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dipukul Tidak Rubuh. Dipukul tidak rubuh, firman Tuhan terambil dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan, yang seringkali kami anggap itu bukan sebuah kemenangan, karena kami berpikir dengan cara pikir kami dan tidak berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dipukul tidak rubuh. Seakan-akan ini menceritakan tentang hal-hal yang bersifat luar biasa, kemampuan, kekebalan. Kita tahu dengan jelas ada kepercayaan tertentu, orang itu bisa ditembak, pelurunya tidak kena, diserang oleh senjata tajam, senjata tajamnya tidak menyentuh, dipukul rame-rame, orangnya yang mental. Itulah cerita-cerita silat di Kopingho ataupun cerita-cerita silat yang ada di film-film. Namun, tatkala kita melihat kebenaran firman Allah, apa yang terjadi? Tuhan bisa membuat hal-hal yang dianggap tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bagaimana Daniel masuk lubang di dalam gua singa juga tidak dimakan. Bagaimana Sadra Abednego ada di dalam perapian yang menyala-nyala tidak terbakar. Jadi Allah itu adalah Allah yang penuh dengan mujizat, Allah yang luar biasa. Dan ayat yang kita baca tadi berbicara tentang Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bagian ayat firman Tuhan yang luar biasa. Walaupun dikatakan 100.000 rebah di sisimu, 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Apa bagian ayat Alkitab ini yang kita pelajari? Yang pertama adalah Tuhan yang mengendalikan segala situasi. Tidak ada peristiwa dalam kehidupan ini yang bisa menyentuh hidupmu tanpa izin Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa sehelai rambut tidak pernah akan jatuh kalau tidak dalam izin Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana wanita yang sudah lanjut usia di masa tuanya masih bisa mengandung dan melahirkan. Bagaimana fetus yang peragu bisa berjalan di atas air. Dan sewaktu kita berbicara tentang penciptaan alam semesta, bagaimana di dalam kekosongan Allah bisa menciptakan alam semesta yang sedemikian dahsyat. Dan bagaimana Allah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari buta, bisu, tuli, lumpuh, tidak bisa berjalan, orang mati pun Tuhan bangkitkan. Jadi yang pertama, Allah lah yang mengendalikan sesuatu. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah sendiri. Namun tatkala kita berbicara bahwa ada berbagai macam pukulan-pukulan dalam hidup ini semenjak manusia jatuh di dalam dosa. Pukulan hidup karena manusia jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu kemudian berkembang biak, beranak cucu. Kemarahan menimbulkan sebuah persoalan, orang bisa mengancam kita. Kecemburuan bisa menimbulkan persoalan, orang membengkalikan kita. Keserakahan bisa membuat menjadi sebuah persoalan. Orang bisa memiskinkan kita, bisa menghabisi harta benda yang kita minta. Kondisi fisik, di dalam kelemahan, kita bisa terkena penyakit. Ada banyak faktor kehidupan yang bisa memukul rubuh kehidupan kita. Namun tatkala kita memegang janji firman Tuhan yang kita baca tadi, walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Alasannya mengapa? Karena Allah yang mengendalikan situasi. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha luar biasa, dan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Dialah sumber topangan kita.
Dialah pribadi yang dimana kita bersandar dan mempercayakan hidup iman kita hanya kepada Dia. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari pada bagian yang kedua? Setelah kita mempercayai Tuhan itu adalah yang mengendalikan segala situasi. Bagian yang kedua adalah kerelaan kita, penyerahan diri kita untuk dikendalikan Tuhan. Disinilah terjadi tarik-menarik. Mengapa manusia kemudian seringkali mengalami kekalahan dalam hidup? Karena kita tidak menyerahkan diri dikendalikan Tuhan, kita sedang berjuang mengendalikan diri sendiri dengan cara-cara hidup kita, dengan pola-pola hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala saya pindah ke rumah yang ada di Jakarta, saya mengalami kesulitan menemukan stok kontak lampu mana yang menyala dan lampu mana yang mati. Sehingga dicoba satu-satu, oh ini lampu bagian depan, oh ini lampu bagian dapur, oh ini lampu bagian tengah. Tapi awal-awalnya salah pijit. Tatkala saya memijit sesuatu yang saya rasa itu yang bagian depan yang nyala, ternyata itu bukan bagian depan, ternyata bagian belakang. Demikian juga di dalam hidup kita. Tatkala kita mencoba mengontrol dan mengelola diri sendiri dengan cara kita, maka ada banyak hal yang tidak nyambung. Tidak terjadi koneksi antara kita dengan Tuhan. Sehingga sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mengapa kita dipukul tidak rubuh? Karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, karena kita bersedia, kita menyerahkan diri, bahwa memberikan diri kita untuk dikendalikan Tuhan, bukan mengendalikan diri sendiri dengan segala hawa nafsu dan keberdosaannya. Sehingga ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan memberi hidup dan diri kita itu dikontrol, dikendalikan, dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak pernah akan rubuh. Petrus kemudian tenggelam karena mulai melihat kiri kanan badai angin yang bertiup, dia kemudian tenggelam. Namun tatkala seseorang itu fokus, dan semua sahabat seperjalanan fokus kepada Allah yang bisa mengendalikan kita, maka Tuhan akan menolong kita dengan cara ajaib. Setiap persoalan yang ada, tidak ada yang tanpa jawaban. Setiap pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan tentang kehidupan di dalam dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber jawaban, Tuhan sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa sikap kita? Sikap kita meyakini Tuhan yang mengontrol, menguasai segala keadaan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Luar Biasa. Yang kedua, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengendalikan kita di atas segala-galanya. Mari sahabat seperjalanan, berikanlah hidupmu kepada Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau dipukul tidak pernah jatuh. Sekalipun 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berkati setiap sahabat seperjalanan menjadi pribadi yang kuat, kokoh, teguh untuk menghadapi berbagai macam keadaan. Kami dipukul dan tidak pernah rubuh, karena Tuhanlah sumber pertolongan kami. Berkati seluruh sahabat seperjalanan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati seluruh sahabat seperjalanan. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.